salahnya daripada benernya, banyak durhaka daripada ibadahnya. Namanya ini kan gitu. Teragama punya anak laki-laki satu, perempuan satu. Laki-lakinya Mbah Raden Panglurah, perempuannya Ibu Ratu Himbasipal Kancana, putri cantik putra kerajaan Telaga Manggung. Kak Ibu Ratunya Kidul cucu, Ibu Ratunya Kidul kesini nenek, kalau ke Telaga Manggung kakek. Kalau musuhnya Telaga Manggung waktu dulu itu Mataram, diadakan perang campur habis-habisan. Punya di kerajaan Telaga Manggung punya air lebih, air meresap yang sekilometer tuh sucat nyata. Kalau ada balanya yang kena goresan pedang itu bisa disembuhkan dengan air itu tanpa bekas waktu dulu. Selesai dengan Mataram. Telaga Manggung berkata, kami tidak akan memberikan sejarah asing pada siapa orang, ada juga ditulisan di buku. Kalau lisan sekarang cerita kan, ya. Sedangkan habis lakon kerajaan Telaga Manggung abad ke-14, sekarang abad 21, 700 tahun lamanya. Kalau umur kuncen 50 tahunan itu 1400 tahunan, enggak tahu. Betul, enggak tahu enggak, wala-walamu bimorodi. Masalah cerita-cerita ini. Pada abad ke-14 kerajaan Telaga Manggung punya patih, namanya Patih Palembang. Punya keinginan, punya cita-cita melaksanakan rumah tangga dengan Ibu Ratu Himbasipal Kancana. Anak-anak itu suka pada suka, ridho pada ridho, sampai dilaksanakan akad pernikahannya. Nikahnya paling membunuh pada Ibu Ratu bukan melaksanakan rumah tangganya, pikirannya niatnya jahat kali. Satu, akan membunuh mertuanya. Kedua, akan menghancurkan kerajaannya. Kalau gandiknya Telaga Manggung itu centang barang tuh kurangan kelebihan yang jadi durungan. Maka kata Palembang centang barang, beritahulah kelemahan dulungan saudara, kok mertua saya kita sama-sama bunuh, nanti saya raja saudara patinya. Kata centang barang, pinjam ecip itu cucuk gelung kondek yang dipakai di sanggul Ibu Ratu itu, besar kecilnya dipinjam sama lakinya, dari bininya diserahkan. Sudah diterima, pagi-pagi melaksanakan sholat subuh sama-sama antara gandek dan dulungan, tidak curiga lagi. Sudah itu kebiasaan. Sampai di akhir Telaga Manggung ditusuk kakinya yang kanan, maka keluar darahnya, enggak mati. Kata Telaga Manggung, lebih baik punya anak laki-laki 12 daripada anak perempuan 1 yang akan membunuh, yang akan menghancurkan kerajaan bukan orang lain tapi mantu. Centang barang kejar-kejar sama bala tentaranya. Kata Telaga Manggung, jangan dikejar-kejar kok orang itu. Nanti keluar dari kerajaan akan dikutuk dewa. Yakin orang itu gila, matinya makan daging sendiri, kubarannya ditindak barang cawi kasih. Sukses centang barang. Telaga Manggung nyuruh lagi para bala tentara, beritahulah Mbah Raden Panglurah, suruh pulang dari Mujas Medinya lakon kerajaan Telaga Manggung habis waktunya. Pulangnya dari Mujas Medi ambil balai yang sebanyak-banyaknya. Maka bertanya, Mak, gimana caranya untuk menempatkan balai-balai kita? Kata Telaga Manggung, doa pada Tuhan yang besar, mudah-mudahan segala doanya dikabulkan. Itu situ ciptaan di Keramat ini 7,5 hektar luasnya. Ada tempat, belum ada isi. Itu para bala tentaranya dikutuk, diciptakan jadi ikan kabeh. Semuanya juga. Di situ ini banyak ikannya, dia tidak bisa dimanfaatkan. Kita makannya belotot, melihat enggak. Ya. Itu telinganya bolong, tidak mendengar. Kalau kita selesai menempatkan para baladnya, maka Mbah Raden Panglurah berkenan. Bagaimana hasil Mujas Medi dari kecil sampai dewasa itu belum bisa dimanfaatkan. Kata Telaga Manggung, biar nanti cucu kita yang membutuhkan, yang minta kok bernikahan. Udah begitu muksa. Mbah Raden Panglurah itu hilang. Silangnya Mbah Raden Panglurah, maka Telaga Manggung berkata, hei cucu kita, ini harta kekayaan bekas kerajaan yang sekian banyaknya boleh diminta dengan sopan. Dijajakan sama kuncinya, nyukupan dengan syarat-syaratnya. Maka udah berkata begitu hilang.
Telaga Manggung itu muksa. Silangnya Telaga Manggung banyak tamu yang pada datang. Pak Kuncen, apa sebabnya bekas kerajaan itu nggak ada kuburannya, nggak ada cirinya, malu kan, mau doa di mana? Cucunya Telaga Manggung, Sunan Parung, meninggal di Parung Dharma, diminta izinnya dimakamkan di sini. Kalau kuburannya ya Mbah Sunan Parung. Kalau yang punya Raja Telaga Manggung, Ki Pucuk Umum, tokohnya agama. Jangan takut, jangan sini, tidak ingkar dari ajaran agama Islam. Salah cerita itu air Mandasati yang Silumetus, saya ucapnya tak bekas perang dengan Mataram itu dimasukkan ke situ. Untuk siapa? Untuk para tamunya. Apa manfaatnya? Satu, akan menolong orang sakitnya. Dua, akan menolong orang susahnya. Ketiga, akan menolong orang yang punya keinginan dan cita-citanya. Air itu apakah dipakai paranormal untuk orang dagang, tani, rakyat pangkat akan Silumetus seucap nyata. Dari abad 14, abad 21 tidak ada daun-daunan di atas air itu. Dari mana datang airnya, kemana keluarnya, nggak ada yang tahu. Dalamnya juga tidak ada yang tahu, di kamera tidak tembus ke bawahnya. Itu masalah seperti itu. Kalau di sini ambil air dari situ itu apakah 1 tahun, 5 tahun tidak ada remutnya. Kalau diambil ke rumah, itu kelebihannya. Nah, ciri khas adat di Keramat Sanghyang itu pulangnya ambil tanah nanti dari makan. Kalau masuk pada orang Cirebon, kata Telaga Manggung ambil ciri dari kami, cirinya. Kalau di HP sinyalnya, di mana asli disimpan tahu. Buat di rumah, tempat jualan, tempat tani, kendaraan, di dompet, itu tahu kata Telaga Manggung kami. Airnya juga, nah seperti begitu. Waktu dulu itu Nabi mati, wali mati, Telaga Manggung kata, gak mati muksa. Kata Telaga Manggung, nah Telaga Manggung punya cucu Prabu Siliwangi, cucu Telaga Manggung. Telaga Manggung punya kekayaan harta di Ciwidey itu leitnya 25 jajar, 25. Uangnya selambunya. Mas Intan berdiam di sini bukan kintal atau ton. Boleh diminta dengan sopan, dijajakan sama kuncinya, diukupan dengan syarat-syaratnya. Nah, Telaga Manggung dengan kita cuma beda alam. Itu alam yang berbeda sama Allah kan. Kita landunya itu hidup, kita hidup itu membutuhkan syariat, kita membutuhkan barokah. Nah ini maksudnya. Kalau jalan ke sini ke Keramat Sanghyang sama dengan suruh cangkul, Pak cangkulkan, harus ada upahnya yang dulunya. Kalau jalan ke Keramat Sanghyang harus ada jembatannya. Kalau jalan ke Keramat Sanghyang sama dengan kita jualan. Ada modalnya, pasti ada untungnya. Tidak ada modalnya, mungkin pasti tidak akan ada untungnya. Ibu Ratu masuk pada orang Cirebon, kata ibu. Kalau orang Cianjur, kata ibu, Juru Kunci kamu butuh duit, butuh ilmu, tidak jatuh dari langit. Ada pengorbanan, perjuangan. Ada yang puluhan ribu, ada yang 100.000, ada yang juta, ada yang 10 juta. Itu masalahnya. Telaga Manggung ikutnya 4 agama, 45 ilmu bukan dunia. Kata Telaga Manggung, kalau ada orang ilmunya lebih daripada kami, maka kami akan guru lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Telaga Manggung punya 7 tempat puja, 9 bulan udang harta. Tidak akan habis 70, 80 turunan. Boleh diminta dengan sopan, dijajakan sampun dengan bukan dengan syarat jalannya. Itu Telaga Manggung ikutnya 4 agama, 45 ilmu boleh bukan dunia. Kata Telaga Manggung, kalau ada orang ilmunya lebih daripada kami, maka kami guru lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa yang tidak ada di sini, di kerajaan Telaga Manggung. Itu masalah itu. Jadi kalau orang Serang Banten ke sini banyak kali, Pak, beberapa rumpungan,
ada yang pakai bus, ada yang pakai mobil-mobil pribadi, banyak terus ini mana-mana. Ke sini itu misalnya. Biasa makan terus tujuannya seperti ini, semangat masa ini berkenalan enak. Inilah ini Ratu Marukidul, ini Bung Karno ya, kebetulan mau kemerdekaan Republik Indonesia. Ini meliput di daerah Sangiang ya. Untuk sejarah Talaga Manggung tadi sudah dibahas oleh Kumat Kuncen. Abah Magic selalu menjujuk ilmu, mengambil sejarah. Butuh curhat. Iya. Itu butuh pengalaman. Oh kalau gini, kalau gini itu kalau banyak itu berjalan itu pasti banyak pengalamannya. Jadi tidak akan sudut lagi bahwa itu muncul jadi yang dipikirkan pada si tadi. Ini tempat ruangannya Pak Kuncen. Mungkin segini dulu ya, ini ruangan depan Mah Kuncen ini, luas sungainya, mobil sana ruangan Kuncen. Jadi kita meliput langsung. Nanti kalau malam nggak bisa ya langsung ke tempat situ Sangiangnya, tapi di sini tempat Pak Kuncennya dulu. Karena kita harus pamit kalau mau harus diantar lah gitu kalau mau ke situ Sangiang, biar tahu sejarah, biar kita nggak terlalu ini. Juga sampai di sini dulu, mohon maaf bila masalah kata dan ini untuk kawasan kita, sejarah itu wajib kita syukuri, karena tanpa sejarah dulu kita tak akan seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam selalu sehat selalu untuk kita semua.